Wanita keras, Iya, wanita kasar. apalah dibilangnya saya, oh jago taekwondo lah, apalah, barbel lah. Padahal nothing happen pada saat itu. Segala macam kalian baru ada beberapa waktu beli rumah segala macam ya. Kemudian kan menikah juga selama 9 tahun. Urusan harta gono gini? Sekarang posisinya Mbak, ini masih satu rumah jujur ya. Oh. Satu rumah, statusnya masih satu rumah. Tapi ya berbicara mengenai KDRT itu ya, saya dengar juga gitu kan, terus dapat beritanya gitu. Apa sih yang terjadi sebenarnya, Dena, KDRT itu? Ya terjadi beberapa kali, tapi Bahkan memang sebelum 2019 itu? Iya, beberapa kali. Sampai aku juga ada buktinya segala macem. Tapi itu dia, kalau saya buktinya saya hanya memberikan ke penyidik, ibaratnya ke polisi. Kalau dia kan dipertontonkan, diperlihatkan ke media segala macem. Jadi itulah yang membuat image saya pun kayaknya apa ya? Kayak apa sih Mbak bahasanya, kayak pembunuhan karakter gimana sih? Oh, kayak kamu mencoba untuk mematikan. Bukan, justru dia yang menginikan karakter saya gitu. Jadi menurut saya tuh kenapa? Jadi apa kira-kira? Jadi wanita keras, Iya, wanita kasar. apalah dibilangnya saya, oh jago taekwondo lah, apalah, barbel lah. Padahal nothing happen pada saat itu. Memang pegang atau apa, tapi dia nggak luka, nggak apa gitu loh. Itulah, tapi kan itu yang berusaha di-create image-nya ini kan, kalau oh Dena itu galak segala macam, ini itu yang berusaha di-create image-nya dari pihak sana gitu. Tapi ya udahlah, aku pikir kayaknya percuma kalau kita balas lagi dengan aku ngeluarin lagi bukti. Yang percaya silakan, yang nggak percaya sudah gitu ya. Toh saat itu tidak terjadi apa-apa, dia juga tidak luka, tidak lebam, tidak apa, bener gak gitu loh. Maksudnya ya sudah. Tapi memang sementara Dena sendiri melakukan ya itu sampai ke penyidik segala macam, itu ada tuh buktinya, visum segala macam itu ada. Waktu pacaran KDRT belum terjadi? Enggak. Jadi tahun keberapa mulai? Kan tadi Dena bilang sebelum 2019 kan sudah ada. 2018 pernah, 2019 udah pernah juga. Biasanya apa sih yang menyebabkan terjadi itu? Cekcok, bahas mengenai kalau dia pulang pagi, nggak pulang, segala macem. Sebagai istri menanyakan, tapi suami nggak terima. Iya, nggak mau ditanya, nggak mau apa, ntar nggak pulang berhari-hari gitu. Jadi tiap kali ribut, aku tanya, dia marah, terus akhirnya pergi dari rumah gitu. Tapi sebelumnya pasti ya cekcok, akhirnya nggak tahu ya Mbak, kita kan namanya perempuan ya. Segimana kita dipegang di apa, pasti kan kita langsung lebam, langsung apa, kayak gitu sih. Dan itu sering kali terjadi? Iya. Komunikasi misalnya kayak tadi nggak pulang gitu segala macam, emang nggak ngabarin, nggak pulang dulu ya, syuting sampai pagi nih atau segala macam, itu komunikasi kalian? Ngabarin, tapi yang aku tanya tuh masa sih syuting sampai jam segini, kemana atau apa gitu. Tapi ya sudahlah. Kemudian anak-anak sendiri nggak suka nanya gitu, papa nih kerja apa sih, hilang gitu segala macam? Enggak sih, anak-anak udah terbiasa kalau sekarang. Oke. Sekarang mereka kondisi kalian gimana? Hak asuh ada di Dena berarti ya? Oke. Anak-anak happy dengan itu, menerima itu, baik gitu kan? Ya, anak-anak ya saat hari itu aku pelukan sama anak-anak, aku ini seneng karena memang aku utamanya ya anak-anak lah gitu loh, karena memang anak-anak lebih sering sama aku segala macem. Ya aku pikir memang hukum Indonesia juga anak di bawah 12 tahun. Betul, di ibunya. Dan menurut aku juga gini loh Mbak, kalau hak asuh anak itu kan perkara hanya siapa yang megang, tapi toh nantinya kan kita bisa mengasuh secara bersama. Betul. Gitu. Tapi tanggapan Ijong ada nggak ketika hak asuh itu jatuh ke Dena? Apakah dia naik banding? Iya, dia naik banding. Karena dia pengennya hak asuhnya di dia. Iya, dan juga dia menuntut untuk tunjangannya yang ditentukan oleh hakim itu diturunkan. Apa sih persentase bagiannya Dena yang menyebabkan mungkin suami seperti ini atau gapnya itu terjadi
kan yang namanya pasangan suami istri pasti ada gapnya ya, namanya dua orang, dua kepribadian, dua karakter gitu kan ya. Tapi kan sekarang permasalahannya adalah kita mau mempersempit gap itu atau memperlebar nih. Kadang-kadang tuh tanpa sadar gitu kan, karena karakter kita, karakter suami, ntar tiba-tiba makin lama makin begitu tuh, yang akhirnya banyak yang bisa masuk kan gitu ya Dena. Nah kalau Dena observasi gitu ya, mencoba untuk refleksi diri gitu ya, porsinya Dena tuh apa? Kenapa sampai ada gap gitu? Apakah memang Dena fokus sama anak-anak sehingga kemudian agak skip untuk maintaining relationship dengan suami? Menurut aku sih yang paling Karena utama, ini dia proses belajar untuk kedepannya betul, ya. menurut aku sih yang paling utama karena finansial ya. Jadi pada saat kita pindah ke rumah yang baru, aku tahu mungkin berat untuk dia karena biaya, betul nggak? Gitu. Kita baru beli rumah baru, and so on. Kita juga ada proses installment juga gitu. Jadi menurut aku sih itu pemicunya pastinya. Tapi tidak dibicarakan sama dia. Iya, gitu loh. Jadi dan dari situ mungkin jadinya sedikit-sedikit dia kayak kayak blaming on me kalau ini gue gini karena lo juga nih gitu loh. Padahal kan Lu nuntut sih. iya, karena padahal kan keputusan kita untuk kita mau ngambil rumah ini, kita keputusan bersama dong, Mbak. Nggak ada lah namanya aku Nuntut pokoknya gua mau rumah itu gitu. Enggak lah, nggak ada. Karena kita hunting rumah itu 1-2 tahun ya. Tiap ini kita lihat gitu sih. Oh, jadi mungkin Faktor utama sih itu ya. Dan karena dia mungkin ada stres tersendiri, tidak Akhirnya, bisa akhirnya mungkin beloknya kemana-mana. Dan ketika ketahuan gitu kan ya bahwa itu juga beloknya salah gitu kan ceritanya, sebenarnya istri sih sebenarnya sudah coba, anak-anak juga coba untuk merangkul itu kan. Tapi memang ya tidak ketemu jalan tengah negosiasi itu ya. Oh, tadi baru ngomongin rumah Dena segala macam, kalian baru ada beberapa waktu beli rumah segala macam ya. Kemudian kan menikah juga selama 9 tahun. Urusan harta gono gini? Nah itu dia, sebenarnya aku nggak mau bahas ya, tapi karena dari pihak Iya, dia yang masalah sensitif ya. Iya Saya bertanya juga dong. karena heboh banget nih gitu. Jadi saya pengen soalnya tahu efeknya buat kamu anak-anak gitu. itu dia yang aku sayangkan kan Mbak, karena aku pikir kayaknya ini kan urusan internal kita, tapi mungkin dari pihak sebelah sana yang mengungkapkan itu ke media sejak dari awal gitu loh. Kalau rumah ini akan dijual, akan dibagi 2, bla 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 gitu. Saya sempat langsung WhatsApp ke dia, tolong dong nggak usah di blow up seperti inilah. Maksudnya toh kita belum tahu kan akan seperti apa gitu. Tapi yang dia kemukakan di media nih, dia ngeluarin statement kalau Dena minta harta gono gini, ya sudah silahkan gitu. Jadi kesannya kayaknya saya yang meminta rumah itu untuk dijual. Nah aku juga agak kecewa juga, kok begitu sih statementnya kamu. Kan bukan seperti itu. Kalaupun ini dijual ya memang ini harus dijual karena alasan internal kita, bener kan gitu. Jadi jangan ditwist untuk kesannya saya yang nuntut begini itu, nggak apa-apa kok gitu. Jadi saya pun juga sekarang posisinya Mbak ini masih satu rumah jujur ya. Satu rumah, statusnya masih satu rumah. Aku pun juga kayaknya kan gak enak ya, kita statusnya udah cerai walaupun naik banding, tapi kan kita udah ibaratnya kayak. Tapi kan naik banding hanya untuk yang hak asuh anak kan? Iya. Atau putusan cerainya juga naik banding? Enggak. Enggak kan? Berarti tetap cerai dong. Tetap cerai kalau kan gitu. Nah itu dia kan, kita kan sebenarnya udah bukan muhrimnya lah gitu loh. Jadi aku pun kurang nyaman nih. Kalau masa sih masih satu rumah kok cerai nggak cerai sama aja sih gitu loh ya kan gitu. Nah itu buat aku juga kayaknya agak kurang nyaman. Jadi aku juga udah bicara ke keluarga aku, gimana ya, aku nggak bisa nih kayak gini terus. Tapi kalau dari beliau nggak mau pindah, ya sudah mungkin saya dan anak-anak yang akan mencari tempat tinggal lain gitu. Bagaimana kondisi psikologis anak tahu bahwa itu sudah putusan gitu kan ya? Mungkin mereka ya belum dapat kata cerainya sendiri kali, tapi paham lah bahwa ini sudah berpisah, tapi masih ngelihat berdua-duaan kok gitu. Apakah itu tidak menimbulkan pengharapan? Tidak, itu nggak ada? Sempat ada, mereka sih gini, kadang kan tidur sama aku nih. Kalau papanya nggak pulang, ya semuanya ngumpul dong. Karena
dibagi nih Mbak, 3, yang kembar tuh tidurnya sama aku. Kalau papanya ada, yang kecil tidur sama papanya di kamar sebelah sana gitu. Jadi kalau papanya nggak pulang ya sudah, kita kumpul. Dan kadang di situ aku suka ngajak ngobrol gitu kan. Aku kasih pengertian lah pelan-pelan kalau nanti itu kita nggak tinggal bareng lagi sama papa gitu. Jadi kalau misalnya papanya nggak pulang ya papa kerja ya Ma, iya udah ya kan sama mama gitu. Jadi udah mulai aku biasain. Awal-awal si Dede kangen terus telepon papanya. Nah sekarang udah terbiasa, udah enggak. Udah nggak nangis, udah nggak nyari, udah nggak kangen gitu. Dan papanya tidak mencoba untuk mencari atau kontak langsung ketika Kalau kontak papanya ke Mbak di rumah, udah nggak ke saya lagi. Oh baik. Oke. Iya Dena, thank you banget for coming. Thank you Mbak Liza. Gitu kan ya. I hope gitu ya kedepannya semua semakin membaik buat kamu, buat anak-anak. Yes. Kan sekarang masuk ke fase baru nih ya, co-parenting. Yeah. Gitu kan ya, nggak mudah pastinya gitu kan ya. Apalagi dengan segala hal yang kemarin-kemarin terjadi, proses baru lagi yang tadinya parenting bareng satu atap gitu kan, satu status gitu kan ya. Tiba-tiba sekarang berbeda. Nah ini pasti akan ada tantangan baru nih buat Dena, buat Ijom juga dan buat anak-anak gitu kan ya. Saya sih sepakat sama Dena sebenarnya ya, apapun sebenarnya bisa lewat komunikasi. Nah menjadi sulit ketika kita sulit berkomunikasi dengan orang yang mau kita komunikasi kan gitu jadinya. Cuman mungkin yang bisa paling maksimal Dena bisa lakukan adalah cari yang terbaik yang bisa kamu lakukan, yang pasti dengan mementingkan kepentingan dan kebaikan anak kan gitu kan ya. Karena anak yang jalannya masih panjang banget nih. Jangan sampai banyak trauma di masa sekarang, jangan sampai banyak tumpukan-tumpukan emosi yang gak terolah di masa depan gitu kan ya. Mungkin dari situ aja sih berpijaknya. Abis itu ya udah biarkan mengalir aja. Ya Dena, thank you banget. So much, banyak banget pasti sharingnya buat semua viewer Orami. Gitu sehat dan sukses selalu ya. Amin. Thank you. Thank you.